Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya yaitu membahas tajwid. Kemarin sampai ayat 13 kalau tidak salah. Iya. Ya. Jadi sekarang dilanjutkan dengan ayat 14. Silahkan dibuka Yasinnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 14. Il arsalna ilaihim uftaini faghawabuhuma fa'azadna bithalith wa qalu inna ilaikum mursalun. Ya, itu cara pembacaan kalaulah melihat tulisan Arabnya. Kalaulah membaca Latinnya, maka salah. Kalau tidak tahu sastra. Ya. Jadi id arsalna ilaihi muftaini. Ya. Jadi dari pertama ayat 14 id arsalna. Jangan iz. Kalau iz ya salah makhrijul huruf. Yang pertama di ayat 14 id, berarti hamzah itu makhrijnya dari halak tenggorokan bagian bawah. Maka nama makhrijul hurufnya adalah aqsal halqi. Apa nama aqsal halqi? Yaitu paling bawah tenggorokan. Il arsalna, za dari mana? Za adalah ujung lidah dengan ujung gigi yang atas. Maka kalau membaca iz arsalna, itu berarti membaca Latin. Il arsalna, ya. Il arsalna, nah gitu. Terus lagi, ro dari mana? Ro adalah mahrajnya dari ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Il ar dengan ar, salah. Il arsalna ilaihi muftaini. Il arsalna, nah ya, ada bendera, ke depan ada alif hamzah. Jikalaulah ada bendera, ke depannya ada hamzah, maka hukumnya ada dua. Kalau tidak mad jaiz, mad wajib. Jadi tinggal melihat masalah apa? Masalah hamzahnya, apakah satu kata, apakah beda kata. Nah, jadi kalau memang satu kata, otomatis mad wajib mutasil. Kalau beda kata antara mad dengan hamzahnya, mad jaiz munfasil. Kenapa ini dibahas? Supaya kita memahami. Jangan asal-asal membaca. Ya, warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran harus tartil. Dalam arti kata, tartil yang paling utama adalah bisa membedakan bunyi-bunyi huruf. Jangan sampai sama. Kenapa? Sebab dari pertama alif sampai ia bentuknya juga udah beda. Udah jelas suaranya juga beda. Tetapi jangan kita menyalahkan kepada orang lain jikalaulah menurut pendengaran kita suaranya kayak salah. Kenapa? Sebab kemungkinan mereka tahu qiraat sab'ah. Contoh, wadduha wallaili idza saja. Ya silahkan. Kalau memang tahu, kalau tidak tahu jangan disalahkan oleh kita. Ya, jadi kalau memang misalkan kita tahu membaca gitu tuh, kalau orang nanyakan ini alasannya, ini qiraatnya. Kalau kita tidak tahu, jangan ikuti. Saya bukan tidak bisa menyebutkan wadduha wallaili idza saja, bisa. Kok kenapa Anda dipraktekkan? Sebab saya kalau ditanya belum bisa menjawab, maka bisa menjadi dilun mudilun. Ya, jangan mentang-mentangin, oh kata gurunya gini, ya tanyakan. Harus bisa menjelaskan kenapa dibaca gini. Kalau gitu sih mudah. Kalau misalkan taunya gini wadduha, sampaikan kepada orang. Kita mengajarkan wadduha wallaili idza saja, contoh. Lawan orang nanya, jangan banyak tanya, saya dari gurunya gini, mau kemana? Ya. Jadi iz arsalna ada apa? Bendera, ke depan ada hamzahnya, maka beda kata dengan arsalna, berarti mad jaiz munfasil. Wajaijun madun wa qasrun infusil
ulun bikilmatin wada muntasil ya. Jadi antara mad itu baris yang panjang, kedepannya ada hamzah, maka mad jaiz munfasil. Il arsalna ilaihim, jangan ilaihim, kedalamkan hamzah itu ilaihim. Nah, terus lagi ilai, iya dari mana mahrojnya? Oh, sebab udah disampaikan ini. Iya dari mana? Dari wastu lisani wa mayuhadihi minal hanakil a'la. Dari tengah-tengah lidah. Kadang-kadang banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi ditanya mahorijil huruf tidak tahu, ditanya masalah hukum tidak tahu, berarti membacanya belum menguasai tentang ilmu tajwidnya. Banyak, betul, bagus suaranya, tetapi sekali ditanya hukum kenapa membaca gini, apa sebabnya gini, tidak bisa menerangkan, berarti mereka tahu membaca tetapi tidak tahu hukum bacaan. Jadi lebih utama mana? Lebih baca sedikit, 1 ayat 2 ayat, tetapi kita menguasai tentang masalah ilmunya, paling tidak mahorijil huruf. Sebab apa? Kalau huruf beda, cara penyebutannya, suaranya beda, otomatis salah arti. Ya, mungkin saya sering sampaikan di surat di surat Al-Ikhlas, kul artinya katakan, kalau kul makan, padahal beda sedikit. Nah, maka kita harus hati-hati, tetapi jangan mencaci orang, jangan menyesatkan orang, menuduh sesat kepada orang jikalau bacaannya tidak sama, tidak bisa membedakan. Tanya dulu, kemungkinan mereka memahami masalah mahorijil huruf, masalah hukum, tetapi secara penyebutan mungkin kedengaran oleh kita, maka tidak bisa membedakan. Jangan dulu menyalahkan. Kadang-kadang sekarang kan banyak berani menyalahkan. Wah, pokoknya tidak sama dengan saya, salah, bahaya. Nah, jadi ilaihim, balik lagi, ilaihim, dari mana marojah? Dari aksol halki tenggorokan bagian bawah. Huruf yang keluar dari aksol halki ada 6. Ilaihi musnaini. Jadi jangan dibaca ilaihi musnaini ataupun ilaihi musnaini. Itu salah. Yang namanya sa ada 3. Ada yang pertama sa, ada yang kedua sya, ada yang ketiga fa. Kok kenapa umumnya masyarakat membaca sama, padahal bentuknya beda? Apakah bisa salah arti? Bisa salah. Ya, bisa salah artinya. Hati-hatilah. Ilahi musnaini fakadzabuhuma. Jangan fakadzabuhuma. Dari mana itu? Sering saya mendengar di mana-mana pakadzabuhuma, pakadza. Kalau dari segi ilmu mahorijil huruf, za berarti bukan za, beta. Kalau za itu ro ada titik za, betul. Kalau di sini apa? Za mahrojnya dari mana? Ujung lidah dengan ujung gigi yang atas. Pakadza, jangan pakadza. Kemana? Berarti kebiasaan membaca Latin sehingga membaca pakadzabuhuma. Salah. Makanya kalau mau membaca terjemahan bahasa, ya jangan membaca Yasin, bahasanya membaca terjemahan Yasin, ataupun membaca Yasin yang Latinnya gitu, terbalik. Nah, maka kita benahi sedikit demi sedikit. Ya, mumpung masih diberi kesempatan. Fakadzabu, panjang bu, 2 harokat. Sebab ada waw mati sebelumnya baris domah. Setiap ada waw mati sebelumnya baris domah, maka mad tabi'i nama hukumnya. Berapa harokat? 2 harokat. Mana kaidahnya? Huruf hiya huruful illah wal madi sumalini wajiyadah.
huruf yang kumpul di dalam lapad wae dinamakan mad tabi'i sami baik. Susah ujungnya. Maka gabu umumnya sama. Setiap ada alif sebelum baris patah maka namanya mad tabi'i. Berapa harokat panjangnya? 2 harokat ya. Kalau lagi semangat 6 harokat panjangnya, kalau enggak semangat 2 harokat. Mad tabi'i tetap 2 harokat. فَقَرَّبُوهُمَا فَعَزَّجْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا fa'azaj, jangan pa'ajaj. Pa'ajaj katanya. Jadi kemana dari pa'ajaj? A dengan A bentuknya juga udah beda, makhorijul hurufnya juga udah beda, sifatil hurufnya juga udah beda. Kok kenapa jadi A? Jadi harus gimana? Ain marojnya dari mana? Dari tengah-tengah tenggorokan, sedangkan A dari mana? Dari aksal halki paling bawah tenggorokan. Jauh berbeda. Dua-duanya memang kalau dilihat dari segi sifatil huruf A dengan A, dua-duanya sifat inpitah, dibuka mulutnya. A. Apa yang membedakan? Ya, kalaulah A hamzah maka mempunyai sifat sidah. Dalam arti kata, jikalaulah mati hamzah maka putus suaranya. Kalau ain biarpun mati maka tidak putus suaranya. Dah itu terlalu jauh. Yang penting kita bisa membedakan dulu suaranya. Di sini perlunya kita berulang-ulang membaca Yasin ataupun membaca Al-Quran. Jangan bangga dengan udah pandainya membaca Al-Quran. Kita udah bisa mengetahui belum tentang masalah maurijil huruf? Kita udah bisa mengetahui belum tentang masalah waqaf? Kita udah bisa mengetahui apakah belum tentang masalah hukum-hukumnya? Banyak orang yang bangga dengan taunya membaca Al-Quran. Belum tentu betul. Pedenya minta ampun. Ini yang bahaya. Ya, Al-Quran dibaca bisa mendapatkan pahala. Al-Quran dibaca bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jikalau gimana? Jikalau betul ada sopan santun. Jikalau tidak betul ya dosa. Dosa ya dosa. Dosanya gimana? Kenapa tidak mau belajar tentang masalah ilmunya? Itu yang menjadi masalah. Udah tahu kita salah, kok kenapa anda mau memperbaiki? Kalau kita udahlah belum memahami, maka usahalah belajar. Yang menjadi dosa adalah kok kenapa tidak mau memperbaiki? Banyak dalil, ya. Capek lah, letih lah, udah tua lah. Masih mending capek sekarang, masih mending letih sekarang. Namanya di alam dunia pasti ada akhirnya. Tetapi kalau letih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mau minta tolong ke siapa lagi? Fa'azzazna, za dari mana? Za dari ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah. Azazna. Ya. Jangan pa'ajajna. Pa'ajajna kemana? Nah, ya. Fa'azazna, panjang 2 harokat sebab ada alif sebelum baris patah. Bithalithin faqalu, bithalithin. Makanya jangan terlalu cepat, jangan gini. Fa'azajna bithalithin faqalu inna. Bagaimana? Makanya pelan-pelan, santai. Ya, belajar jangan ngebut. Masih mending kalau ngebut betul panjang pendeknya dengan maurijil hurufnya. Ya, masih mending membaca 1 ayat, 2 ayat asalkan betul. Bukan masalah banyaknya. Kalaulah kita membaca Al-Quran 1 surat ataupun 1 juz ataupun 1 hataman semalam-malaman, tetapi kalau tidak menguasai tentang masalah ilmu tajwidnya ataupun tidak usaha untuk mengetahui tentang ilmu tajwidnya, ya dosa, bukan mendapat pahala. Makanya lebih baik sedikit-sedikit kita pahami tentang masalah
ilmu tajwidnya. Ya. Fa'azajna bithalising. Jangan bisalising ataupun bisalising. Kemana? Lihat bentuk tulisannya. Bithalising, ya. Panjang saat 2 harokat. Sebab kenapa dipanjangkan? Setiap ada alif sebelum baris patah, panjang 2 harokat. Nama hukumnya mad tabi'i. Bithalising. Kok kenapa dibaca bithalising nggak bisalisin? Nah, sebab ada tanwin kasroh, ke depan ada huruf fa. Fa itu huruf ikhfa. Ikhfa itu hukum nun mati dan tanwin nomor keempat. Mana kaidahnya? Warabiul ikhfa'u indal fadili minal urufi wajibul fadili teroreng. Nah, ingat Pak, lu masih usia SD, saya hafal alhamdulillah sampai sekarang kaidah itu. Yang keempat adalah ikhfa, namanya hurufnya ada 15 semuanya. Sibdasana kamjadah sansun qad sama dung thayyibati dafitu qadolima. Jikalau ada nun mati ataupun tanwin apa saja, patah domah kasroh, ke depan ada huruf yang 15 tadi, maka dibacanya ikhfa. Apa arti ikhfa? Dengung dengan samar. Maka membacanya gini, bisalising, jangan bisalisin. 2 harokat, bisalising, gitu. Kalau Latin berarti gitu, ikhfa tuh. Ya kalau di Latinnya maka bisalising, jangan disalisin. Nah, banyak ngebut bacanya, ikhfa idharkan semuanya. Idgom bantai idhar, mau kemana? Yuk belajar tertib. Bisalising faqalu, fa dari mana? Dari bibir, mahrojnya ujung gigi atas dengan bibir yang bawah. Mudah. Fafifu fafi fafafu. Fafifu fa, enggak papi pupa, salah. Ya. Sebab fa mempunyai sifat hamas, memakai angin. Fafifu fa 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 fafifu. Tidak bisa. Faqalu, kop dari mana? Jangan fakalu. Nah, jadi pakalu. Kayak komat. Kad kamati salah. Kad kamati salah. Mau kemana? Kad. Odong komati solan. Odong komati solan. Jangan kod komati solah. Kodok mati sholah, mau kemana? Itu ya. Oh, ke dalam koto. Kalau di surat Al-Fatihah mustaqim dan mustaqim. Salah itu. Mustaqim. Nah, bedakan. Nah, faqalu kop dari mana? Aqsolisani wa mayuhadihi minahanakil. A'la, kop itu dari tenggorokan bagian dari aksolisan, berarti dari ujung lidah ke sini ke dalam. Op, ya, beda dengan kap. Oh, nah gitu kan bedakan suaranya. Tujuannya apa? Bentuknya beda, itu dalilnya. Secara logika itu ya. Dari alif sampai iya ada ndak bentuk yang sama? Tidak ada kan? Beda bentuknya semuanya. Kok kenapa suaranya jadi sama? Ini yang menjadi masalah. Ya, dari alif sampai iya bentuknya beda. Kok kenapa suaranya jadi sama? Nah, kayak fa, sa, sya, beda bentuknya. Kok kenapa jadi sama? Faqalu lu. Nah, ya. Jadi di situ ada apa? Bendera, ke depan ada hamzah, terus lagi waw, ada waw mati sebelum baris domah. Nah, ke depan ada hamzah, ada bendera, terus ada hamzah. Hamzahnya beda kata berarti majza ismun fasil. Ya.
wajaijun madun wa qasrun in pusil kulun bikil matin wa hadabe mun pasil wajaijun madun wa qasrun in pusil kulun bikil matin wa hadamun pasil. Qalu berapa harokat namanya majaiz munfasil, boleh namanya jaiz ya, bisa 2, bisa 5, bisa 6, yang penting jangan 10. Itu aja. Saya belum pernah menemukan yang panjangnya 10 harokat, belum. Paling panjang 6. Kebanyak mad, biarpun mad lazim, baik musakol, baik muhopap, kilmi ataupun harfi, paling panjang 6, belum menemukan yang sampai 10 harokat. Siapa tahu ada kitab yang baru ada gitu kan, 10 harokat misalkan lah. Waqalu inna, kalau ada musadah dibentak digitukan membacanya, jangan ina salah. Kemana gunanya kalau misalkan membaca gini, faqalu ina musadahnya kemana? Faqalu inna, apalagi ada bendera tuh dibentak, awas, namanya musadah itu dibentak, digitukan, jangan ina salah. Kalau dibaca ina berarti membuang musadah, dosa. Inna, setiap ada nun dan mim musadah, menurut kitab Hidayatus Sibyan namanya gunnah, sama dengan Tuhfatul Atfal gunnah. Jadi kalau ada nun dengan mim yang musadah namanya gunnah asliyah. Wa gunna mim mangsumanun nang sudida wasami kula harfa gunatim ba'da, huruf gunah semuanya ada 2, mim nun 2-2-nya musadah. Lupa lagunya sana ya. Inna, nah gitu bacanya. Jangan inna, kemana? Inna ilaikum, jangan gini, inna ilaikum, kemana? Ya. Jadi inna ilaikum. Kalau ada ia mati sebelumnya baris patah, ada yang mengatakan madin, ada yang katakan lin. Ilai, begitu kan nadanya. Ilai, jangan lurus. Ilaikum, kemana? Nah, jadi kalau kayak ibaratkan manusia tuh lebay kayak bencong tahu ya. Ilai, ya itu. Ilaikum. Nah, ya. Jadi ilaikum. Itu ayat 14. Ayat 14 masih. Ilaikum mursalun. Jikalau ada mim mati ke depan ada mim panjang-panjang, berapa harokat? 2 harokat. Apa nama hukumnya? Nama hukumnya adalah idghomis lain sogir. Makanya orang yang sering membaca Yasin ini harus menguasai, mengurangi mengurangi kesalahan sedikit demi sedikit. Jadi gini cara membacanya. Faqalu inna ilaikum mursalun. Ilaikum mursalun. Kenapa kumnya dipanjangkan? Sebab ada mim mati, ke depan ada huruf mim. Nama hukumnya di dalam Hidayatus Sibyan dan Tuhfatul Atfal adalah idghomis lain sogir. Kalau punya dalil kayak gini enak. Biarpun didebat oleh orang lain, dalilnya Pak, ini kitabnya Hidayatus Sibyan dengan Tuhfatul Atfal, udah selesai. Kadang-kadang pandai menyalahkan kepada orang, tetapi kita tidak punya dalil, mau gimana? Ilaikum mursalun. Kalau mim dari mana? Mim mahrodnya mim baini syafataini, dari bibir. Coba kalau menyebutkan huruf ma, tidak usah ditutup bibirnya, bisa enggak kira-kira? Tidak bisa.
Mamimu mama mamimu ma dari bibir. Mursalun salun do kecil. Bismillahirrahman Bismillah assalam tuh kecil. Dan assalam kemana? Bismillah ya salah kecil. Dari mana sin? Sin adalah ujung lidah antara gigi atas dengan gigi bawah. Nah, makanya orang tidak bisa membedakan kemungkinan belum menguasai tentang masalah ilmu makharijul huruf. Kadang-kadang ditanya dari mana makhraj ini? Oh, pokoknya semuanya dari bibir. Oh, berarti tidak menguasai tentang masalah makharijul huruf. Maka asih-asih membacanya. Mursalun salun lun. Nah, di situ nama hukumnya. Kalau di wakaf adalah berhenti, awas. Kalau orang yang sering belajar Al-Quran dan sering memahami tentang masalah ilmu tajwidnya sedikit demi sedikit, bahasa wakaf dengan wasol harus tahu. Kalau wakaf adalah berhenti, kalau wasol adalah lanjut. Berarti kalau wakaf maka di sini menjadi mad aridil sukun. Kalau wasol maka menjadi mad dobi'i. Contoh, faqalu inna ilaikum mursalun. Boleh. Kalaulah waqaf mad aridil sukun. Kalaulah wasol jangan lebih dari 2 harokat. Faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu itu adanya. Nah, jadi kalaulah waqaf menjadi mad aridil sukun wa misloda in arada sukunu waqfan kata lamuna nasta'inu. Ya, kalaulah waqaf al wasal tetap menjadi mad tabi'i. Qalu ma antum, ini ayat ke-15. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Nah, kalau berhenti gitu tuh balik lagi. Kalau tidak ada tanda wakaf ini bantai-bantai mau kemana? Contoh, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Berhenti kan? Jangan wama, ada tanda wakaf di situ. Di Iqra itu tanda wakaf ada namanya la ya jujul wakfi, ada kola, ada jim. Nah, harus mengetahui, jangan main bantai-bantai mau kemana. Tok. Dari segi dulu pembacaan dulu kita kuasai sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalkan tadi napas nggak mampu, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Berhenti. Ulang lagi, illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahman wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Itu harus ada aturannya. Kayak kita membaca lah bacaan Latin. Kalau tidak tentu rudu titik dengan koma tanda tanyanya gimana kira-kira? Nggak enak kan? Salah enggak? Menyalahi pelaturan. Itu tulisan Latin. Apalagi Al-Quran, kalamullah. Kadang-kadang ada yang gini, tadi berhenti di misluna kan? Contoh, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Nah, itu gimana sih? Saya belum pernah mendengar, belum pernah tahu kalaulah berhenti di misluna lalu mengambil kata dari huruf terakhir. Misluna berarti diambil wama, itu gimana? Saya sering nanyakan masalah kayak gitu, sampai sekarang belum ada jawaban. Pengen tahu di dalam kitab apa gitu kan? Tuh. Kenapa harus nanyakan? Ya kan ini kan masalah berbicara tentang Al-Quran kalamullah dong. Jangan semau mau membaca. Harus ada aturannya.
Tuh. Banyak. Sebentar Pak Ustaz. Ayah. Ini kan tanda wakafnya yang lam. Yang mana? Yang Pak Ustaz baca misluna itu kan? Di situ kan sebenarnya kita nggak boleh berhenti. Iya. Iya, cuma napas kalau misalnya anda kuat umpamanya, baik lagi. Kalau napas nggak berhenti, Yang Pak Ustaz bilang tadi kan kita langsung lanjut ke wama. Kalau menurut guru saya dulu, misluna wama itu betul. Nanti ngulangnya dari mana? Dari wama? iya. Bukan dari Illa. misalnya kan? Ya. Nah, itu menurut Pak Ustaz gimana? Yang Pak Ustaz bilang tadi. Kalau berhenti di misluna berarti belum sampai wama kan? Maka napas ini alasannya napas. Iya kok, iya. Napas alasannya. Napas bukan sengaja. Kalau alasannya daripada gini contoh. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Wama daripada gitu lebih baik berhenti. Kalau berhenti di misluna maka ulanginya dari illa. Kalaulah dari misluna wama, betul dari wama gitu maksudnya ngulanginya. Kalau berhenti di wama berarti mengulangi dari wama. Kalau berhenti dari misluna berarti dari illa basyarun. Kadang-kadang lebih baik berhenti gitu, jangan memaksakan diri ngap-ngap. Ya kita misalkan membaca Yasin gitu kayak tadi, ngap-ngap dah dilanjutin, udahlah tahu ngap-ngap apa pula, berhenti. Lalu batuk. Kalau iya berhenti gitu kan. Jadi terus ada lagi sebentar Ustaz. Tapi jauh nih, sudah berapa ya ayat berapa nih ini ayat. Wah, kalau yang jauh 12 kah? 12 23. Oh, nanti aja loh. Oh ya, 23. Nanti aja. Jadi tadi makanya di iklan ada wakaf itu terus lagi ada titik 3, terus lagi ada apa lagi? Ada angka 0, banyak bermacam-macam itu. Ya. Jadi tidak semuanya wakaf boleh ataupun utama. Ada yang utama wakaf, ada yang utama lanjut, lebih utama wakaf, lebih utama lanjut ada. Jadi kita harus menguasai tidak semuanya tanda wakaf dalam arti kata berhenti di situ lalu dilanjutkan, tidak. Ya. Tidak semuanya gitu. Itu harus mengetahui lagi. Wa ma anzalar rahmanu min syai' wa ma tadi panjang 2 harokat sebab ada alif sebelum baris patah, nama hukumnya mad tabi'i. Wa ma ada bendera lagi ke depannya ada alif. Jadi alifnya ini satu kata, bendera dengan alif satu kata berarti mad wajib mutasil. Pawajibun in ja'aham jun ba'damat bikil matin wahada bimutasil yu'ad mad wajib mutasil. Anzalar rahmanu min syai'. Anjala tidak boleh dibaca anjala. Ya, sebab salah hukum. Tetapi di dalam masalah hukum ada yang merubah kepada arti hukum tuh, ada yang tidak hukum. Kalau huruf jelas merubah kepada arti, hati-hati. Makanya kadang-kadang para ustadz, para kiai membaca ayat Al-Qur'annya biasanya yang harusnya ihfa diidharkan, itu enggak jadi masalah, enggak merubah kepada hukum. Tetapi kalau huruf, bunyi huruf, maka itu bisa merubah kepada hukum. Ya, kadang-kadang orang yang ceramah itu kan, misalkan anjala seharusnya ada anjala. Mereka udah lebih paham, jangan kita tahu sedikit, wah sesat salah, jangan. Kita harus teliti dulu, gitu kan. Anjala. Kenapa dibaca ang? Sebab ada nun mati ke depan ada huruf zai. Zai itu huruf pak. Itu dari segi hukum nun mati dan tanwin. Ya. Jadi ihfa itu hurufnya ada 15.
yang selain dari huruf idhar, idgham dengan iqlab. Angzala, jangan an salah hukum. Angzara, angzalar, jangan angzalal, hati-hati. Kalau dibaca angjalal, salah hukum tuh. Dibaca angjalal. Sebab sesudah lam berarti kalau di sini huruf ro ada musaddah. Berarti secara pembacaan kalau ada huruf sesudah lam ada yang dimusaddah, maka secara pembacaan lamnya dihilangkan. Jadi membacanya gini, angzalar lar, jangan lal. Salah. Angzalar gitu bacanya. Jangan angjalal rohman, salah hukum. Ya, angzalar lar. Sebabnya apa? Sebab setiap ada lam sesudah lamnya ada huruf musaddah. Kalau di sini huruf ro, nama hukumnya adalah alif lam samsiyah. Kayak contoh atau di surat Al-Fatihah, Ar-Rahman, kan pada lam kan tulisannya kan? Al-Rahman tulisannya. Ada enggak orang yang membaca Al-Rahman? Enggak ada kan? Pasti Ar-Rahman. Kenapa alhamdulillah dibaca L-nya? Kan ada lam juga tulisannya alhamdulillahirabbil alamin kan? Kenapa? Sebab sesudah lam tidak ada huruf yang musaddah gitu aja sih. Ngelihatnya, oh ini dibaca enggak lamnya nih. Lihat huruf sesudah lamnya ataupun di hadapan lam hurufnya ada musaddah enggak? Kalau tidak ada musaddah, maka L-nya dibaca. Kalau ada musaddah, maka jangan dibaca. Namanya alif lam samsiyah. Kayak di sini. Anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ya, anzalar rahmanu. Nah, hak kecil tuh gitu. Kalau di di ajan hayya 'alas shalah. Qomat. Hayya 'alas shalah. Ini bantai ha besar dua-duanya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kemana? Lihat tulisannya. Itu ya. Hayya 'alas, jangan hayya 'alas. Ain. Susah. Iya memang untuk mencari kebetulan itu susah. Kalau seala kadar asik-asik membaca, mudah-mudah aja. Ya. Anzalar rahmanu min syai'in. Nah, kenapa dibaca min tidak dibaca min padahal tulisannya min? Sebab ada nun mati ke depan ada huruf sya, nama hukumnya adalah ikhfa. Maka dibacanya min. Nah, jangan dibaca min. Aduh, dibaca min salah hukum. Min 2 harokat, jangan terlalu panjang. Jangan min menyalahi pelaturan. Min syai'in. Syai'in in tuh. Itu 2 tuh. Min syai'in in. Nah, ya. Jadi jangan gini, min syai'in antum, salah itu, salah, hati-hati. Min syai'in in antum gitu. Paham maksudnya? Min syai'in, kenapa dibaca min syai'in? Sebab ada tanwin tuh di bawah hamzah kan? Yang kayak angka 4 gini miring, tanwin kasroh, ke depan ada hamzah. Alif ada baris berarti dibaca i, maka membacanya min syai'in in antum. Hati-hati, kadang-kadang biasa kalau hari-hari itu gini, min syai'in antum, salah. Min syai'in antum berarti membuang huruf hamzah. Min syai'in in antum, betul tak? Yang pertama dibacain, alasannya ada tanwin kasroh ke depan hamzah. Kan? Hamzah yang angka 1 ada barisnya tuh. Kenapa ke depannya juga dibacain? Sebab ada nun mati ke depan ada hamzah, jadi 2 hukum di situ. Maka membacanya min syai'in in antum.
Nah, ya. Jadi min syai'in di sini idhar. Alasannya tanwin kasroh ke depan ada hamzah. In lagi ada nun mati ke depan ada hamzah. Ya kak, min syai'in in ang. Nah, jangan an. Nah, ya. Ang sebab ada apa? Ada nun mati ke depan ada huruf ta. Ta itu termasuk huruf ihfa. In antum illa. Tum di sini ada mim mati ke depannya ada hamzah, jangan dilamakan. Jangan gini. Min syai'in in antum. Salah. In antum illa takdzibun. Nah, ya. Illa ada musaddah. Nah, hati-hati. Kadang-kadang kalau kita menghilangkan musaddah di dalam bacaan, ya, dengan jalan tidak mau usaha gitu maksudnya. Orang tidak mau belajar lalu membaca, itu gimana salahnya? Dosa. Kalau kita yang belajar ini salah, enggak dosa dikarenakan lagi usaha. Usaha itu untungnya untuk kita yang belajar tuh. Ya, jadi kau juga rajin ngaji masih salah. Justru itulah makanya saya sering ngaji dikarenakan belum pandai, masih salah. Dan berarti orang yang jarang ngaji udah pada pintar. Berarti besok-besok dia suruh mimpin tahlil kau yang coba sekali-sekali suruh mimpin yasin. Kita tidak usah mimpin yasin, mimpin tahlil. Mereka yang tidak ngaji suruh mimpin. Aneh enggak? Kadang-kadang ditanya saya juga tidak pandai, kenapa tidak ngaji, tidak belajar gitu kan. Sisanya minta ampun. In antum illa takdzibun. Jangan takdzibun. Salah. Takdzibun. Ya. Jadi illa dua harokat tuh. Illa tak. Nah gitu. Tak. Dia kap tuh. Ada anginnya. Takdzibun. Jangan takdzibun. Kalau di latennya memang gitu. Qalu ma antum tuh. Ila basyarum misluna wa ma angzalar rahmanu tuh kan. Min sayin in antum ila takdzibun. Makanya kalau tidak tahu sastra jangan. Kalau tahu sastra tidak jadi masalah. Yang heran kalau lafaz Allah banyak tahu sastranya kan? Tulisannya Allah pasti betul membacanya Allah. Padahal tulisan latinnya Allah. Tetapi kayak gini takdzibun masih juga bacanya takjibun. Coba perhatikan. Berarti secara keseluruhan belum tahu tentang tata cara pembacaan dengan penulisan Latin. Nah, makanya kita lah sedikit-sedikit masih mending membaca Arabnya. Ya. Illa takdzibun. Ya. Jadi dua ayat dulu. Tadi ayat 14. Idh arsalna ilaihi mustaini fakadzabuhuma fa'azzajna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ayat yang ke-15, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini membahas tajwid di dalam surat Yasin ayat 14 dengan ayat 15. Yang dibahas adalah tentang masalah mahorijul huruf dengan hukum-hukum. Kenapa artinya belum? Artinya insya Allah ke depannya. Yang penting kita tata cara tahu membacanya dulu. Ya. Jadi biarpun membaca artinya tahu arti bahasa Arabnya. Misalkan koluma, antum dan seterusnya. Oh ini artinya. Tetapi kalaulah membaca bacaan Al-Qur'annya banyak salah, maka itu utamakan dulu
membaca Arabnya dulu. Ya. Jadi harus diutamakan dulu kita mengetahui tentang ilmu bacanya dulu. Kadang-kadang orang banyak yang membaca Anda tentu rudu, pede aja ya. Tetapi artinya gini. Padahal di dalam tulisan Arab apalagi Al-Qur'an salah penyebutan bisa juga salah arti. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu murni kesalahan, kekurangan, kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.